Yo, what's up? Smart Movie Recap Film. Ini si Martin dan kita balik lagi dengan rekap film Miller's Girl. Film ini ceritanya tentang seorang guru dan murid. Tapi ada konflik yang bikin mereka berdua terjebak dalam situasi yang oh banget. Langsung aja kita mulai. Jadi gini, ceritanya dimulai dengan seorang cewek kece bernama Cairo Sweet. Umurnya baru 18 tahun, lagi galau. Galaunya mikirin jadi dewasa tuh kayak apa sih? Nah, dia ini lagi ngekos sendirian. Rumahnya kayak istana kosong gitu. Soalnya ortunya yang pengacara lagi asikan liburan di luar negeri. Cairo ini curhat. Katanya dia nemuin pelarian di dunia tulis-menulis. Ya kayak kita-kita lah kalau lagi gabut, terus pengennya sih dicintai dan gak kesepian, kayak jomblo-jomblo di luar. Sana dia juga nyebutin soal guru. Yang ternyata penulis juga, wah, bakalan seru nih. Nah, si Cairo ini masuk kelas sastra. Udah ada si Bapak Jonathan Miller, guru yang katanya penulis itu, padahal kelasnya juga masih lama. Si Cairo ini kagum banget pas tahu dia tinggal di level hill kayak rumahnya selebriti gitu, terus dia udah baca semua buku yang bakal dipelajari di kelas. Wah, rajin banget. Nggak lama datang temennya, si Winnie. Ternyata dia udah pernah ngikut kelas ini. Kayaknya kepincut sama gurunya nih. Perut si Winnie bunyi, langsung aja mereka cabut. Cari makan, perut lebih penting dari guru, ya kan? Pas Cairo sama Winnie udah pergi, si Jonathan malah kepoin buku-buku Cairo, kayak kepo sama gebetan. Datanglah si Boris, temannya Jonathan yang hobinya kayak detektif dadakan, nanya-nanya Jonathan lagi baca apaan. Ternyata bukunya fiksi dewasa. Langsung aja, si Boris pengen baca dengan suara keras, tapi si Jonathan langsung nyamber bukunya. Kayak rebutan ciki. Nah, si Jonathan malah pergi makan biskuit yang dibuat Boris. Kayaknya lebih milih biskuit daripada buku itu. Si Boris ini nemuin buku Jonathan punya Cairo. Terus heboh sendiri bilang dia doang yang minjem dari perpustakaan. Kayak detektif lagi nemu jejak kriminal. Selanjutnya di rumah, si Jonathan nyoba narik perhatian Beatrice. Tapi si Beatrice malah sibuk kerja. Kayaknya lebih cinta laptop daripada Jonathan. Jonathan cerita tentang Cairo dan buku-buku yang dia baca, tapi Beatrice malah ngejek. Kayak lagi ngerosting teman sendiri. Jonathan dapat telepon dari Amy. Dia langsung pasang musik keras-keras kayak lagi karaoke sambil kesel. Si Jonathan sama Beatrice lagi minum-minum. Si Jonathan malah bacain puisi dari buku Under the Roofs of Paris. Terus langsung ciuman deh. Kayak drama Korea. Mereka mulai dansa-dansa terus mesra-mesraan. Si Beatrice malah dapet telepon. Langsung deh kabur. Si Boris ngeluh. Abis weekendnya gak asik. Terus dia sama Jonathan lagi duduk di lapangan. Sambil ngeliatin hutan. Kata Boris di situ ada hantu. Terus tanamannya makan jiwa orang mati. Serem banget kayak film horor. Tahu-tahu si Cairo muncul dari hutan nyapa mereka berdua. Si Boris malah nawarin biskuit. Kayak lagi jualan jajanan. Si Jonathan nanya. Cairo gak takut jalan sendirian di hutan. Tapi Cairo malah bilang dia yang paling menakutkan di sana. Wah, kayaknya cewek tangguh nih. Pas si Boris mau masuk ke dalam, si Winnie malah ngegodain dia terus nyuruh dia ngajar di kelasnya. Kayaknya si Winnie naksir sama Boris nih. Cairo ngeliatin mereka dari jauh, terus si Winnie bilang dia lagi ngerayu Boris. Kayak lagi ngedeketin target operasi. Si Winnie sama Cairo lagi di rumah Cairo, si Cairo lagi ngerokok kayak anak pang. Si Winnie nanya orang tua Cairo di mana. Si Cairo bilang gak tahu mereka bakal balik kapan kayak punya orang tua misterius gitu. Winnie maksa Cairo buat didandanin, biar kayak cewek pinter dan seksi. Kayak lagi mau ikut kontes kecantikan. Cairo lagi nulis esai buat masuk Yale, tapi bingung mau nulis apa. Kayak lagi ngerjain tugas dadakan. Si Winnie berusaha bantu, tapi malah gak ketemu jawabannya kayak lagi nyari jarum dalam jerami. Si Winnie akhirnya bilang, Cairo harus ngalamin sesuatu yang layak buat ditulis, kayak nyari ide buat skripsi. Cairo tanya ke Winnie, beneran mau tidur sama Boris? Winnie bilang dia maunya sama cowok yang lebih tua. Biar sekali ngedate, langsung jadi pengalaman pertama, kayak lagi nyari rekor dunia. Winnie bilang ke Cairo, Jonathan liatin Cairo beda dari murid lain. Kayak lagi lihat bidadari. Tapi Cairo nggak percaya, kayak lagi nonton sinetron. Di kelas, Cairo terus merhatiin Jonathan, kayak lagi ngamatin mangsa. Terus dia minta ketemu setelah sekolah. Wah, kayaknya mau ngasih pengakuan cinta. Pas si Boris di kelas, Jonathan nanyain soal Beatrice sama buku yang dia tulis. Terus ngundang Boris makan malam, tapi harus mandi dulu, kayak lagi persiapan buat kencan. Abis Boris pergi, Jonathan malah nyetel musik dan joget-joget sendiri, kayak lagi konser di kamar mandi. Si Jonathan ngelihat Cairo cekikikan, terus mereka duduk deket sofa,
kayak lagi ngedate, si Jonathan nanyain Cairo pernah ke acara gulir. Di salon puisi Sally Bonis, nyuruh dia datang weekend depan, kayak lagi ngajak nonton konser band indie. Alasan Jonathan ngajak Cairo ketemu, gara-gara cerita laba-laba yang ditulis Cairo. Langsung deh dia bacain beberapa baris, kayak lagi baca mantra. Jonathan bilang Cairo berbakat dan nawarin lompatan awal buat ujian tengah semester, kayak lagi ngasih cheat code buat game. Dia nyuruh Cairo nulis cerita pendek dengan gaya penulis favoritnya, kayak lagi ngasih tugas ala-ala fanfiction. Cairo bilang dia udah baca bukunya Jonathan, terus nyebutnya horor romantis yang megah dan tragis, kayak lagi kasih pujian buat film horor. Cairo nyebutin beberapa baris dari bukunya. Terus si Jonathan bilang itu tulisan pertamanya dan dia belum nulis lagi sejak nikah dan ngajar. Kayak lagi pensiun dini. Tapi Cairo malah ngeledek dia nggak terinspirasi, kayak lagi ngasih tantangan buat guru sendiri. Winnie datang pas mereka lagi ngobrol, kayak lagi jadi pihak ketiga di hubungan mereka. Boris, Jonathan, dan Beatrice pergi makan malam. Winnie jadi pelayan mereka, kayak lagi jadi cameo. Beatrice nanya kenapa pesanan mereka belum datang, terus Winnie nawarin minuman, kayak lagi nawarin racun. Boris sama Winnie malah saling cibir, kayak lagi perang dingin. Winnie nyebut Jonathan guru yang ngebosenin, terus Boris malah ketawa, kayak lagi nonton lawakan tunggal. Jonathan bilang ke Beatrice, Cairo itu temannya, sebelum mereka ngebahas soal dia kayak lagi bahas gosip di tongkrongan. Beatrice bilang ke Jonathan dia lebih baik jadi guru daripada jadi penulis, kayak lagi ngejudge. Mereka berdua bilang Jonathan berhenti nulis bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia milih jadi guru, kayak lagi ngerosting teman sendiri. Jonathan langsung tersinggung, kayak kena sentilan maut. Pas hari Sabtu, Cairo pergi ke Poetry Place, kayak lagi mau ngikutin acara slam poetry. Jonathan, yang berharap nemuin Cairo di sana, langsung nyusul, kayak lagi ngejar gebetan. Jonathan nanya, Cairo kenal semua orang di sana, kayak lagi nyari kenalan buat nambah circle. Terus dia nanya, acara di sana tuh kayak terapi kelompok, kayak lagi nyari jawaban atas kegalauan hidup. Ada cowok namanya Elliot bacain drama. Semua orang diem dengerin kayak lagi nonton pertunjukan teater. Abis drama selesai, Jonathan sama Cairo di luar. Si Jonathan nanya dramanya jelek, terus Cairo jawab sambil cekikikan, kayak lagi ngejek pertunjukan yang gagal. Boris sama Jonathan lagi duduk di tempat biasa, kayak lagi nungguin tukang ngopi. Tiba-tiba Cairo datengin mereka bawa kopi, kayak lagi jadi kurir. Boris nawarin Cairo biskuit buatannya, terus nyaranin Cairo jual biskuit buat timnya, kayak lagi jadi investor dadakan. Boris juga bilang dia bakal bantu Jonathan di sekolah, kayak lagi nawarin jasa konsultasi. Jonathan dapat pesan dari Beatrice ngajak liburan weekend, kayak lagi ngajak jalan-jalan. Cairo sama Winnie pergi ke kelas Jonathan. Jonathan malah buru-buru pergi kayak lagi ngejar pesawat. Dia bilang soal perjalanan sama istrinya. Cairo minta persetujuan soal penulis yang dipilih buat ujian tengah semester. Kayak lagi minta izin sama pacar. Mereka ngobrol bentar terus Jonathan langsung cabut kayak lagi ngejar sesuatu yang penting. Winnie mulai ngeledek Cairo soal cara dia ngomong ke Jonathan. Kayak lagi ngeledekin teman yang lagi kasmaran. Pas naik ke meja, Boris datang pas mereka lagi ngebahas soal Jonathan. Boris setuju sama ide bikin biskuit dan nyuruh mereka berdua bantuin. Winnie ngestop Boris dan minta nomor teleponnya biar gampang dan cepat. Kayak lagi minta nomor kontak kurir online. Habis dapat nomor Boris, Winnie malah naruh HP-nya di dada terus mau pergi. Kayak lagi nyembunyiin harta karun. Boris malah ngambil balik HP-nya kayak lagi rebutan mainan. Jonathan lagi nungguin Beatrice, dia malah dapat telepon dari Cairo di HP-nya. Ternyata Cairo punya tasnya Jonathan dan nyuruh dia nganterin ke tempat Cairo kayak lagi mesen ojek online. Pas Jonathan sampai, hujan deras banget, dia nyuruh Cairo ke sisinya. Terus mereka ciuman di tengah hujan, kayak adegan di film romantis. Setelah itu Cairo di rumahnya, lagi nonton TV, sambil ngebayangin kejadian tadi, kayak lagi ngerenungin masa. Lalu, sementara Jonathan duduk sama Beatrice di rumahnya. Beatrice minta maaf soal liburan yang batal karena kerjaan. Kayak lagi minta maaf ke pacar yang udah dikecewain. Abis terima tugas dari Cairo, Jonathan malah keluar terus bacain. Kayak lagi nge-review. Apa yang ditulis Cairo itu cerita intim tentang mereka berdua. Kayak lagi nulis fanfic sendiri. Jonathan malah ngelakuin hal yang aneh. Sambil baca cerita, kayak lagi kemasukan setan. Pas hari Senin, Cairo nungguin Jonathan di kelas. Jonathan malah jalan lewat gitu aja, kayak lagi ngindarin mantan. Dia bilang Cairo harus pilih penulis lain karena ceritanya nggak pantas, kayak lagi nge-reject tugas mahasiswa. Cairo nanya kenapa pilih materi itu, dia jawab karena itu tentang mereka berdua.
kayak lagi ngasih kode keras. Jonathan nyoba ngejelasin kalau ceritanya pantas di aspek lain, tapi dia nyuruh Cairo buat nulis cerita baru sama penulis lain kayak lagi ganti tema skripsi. Cairo nyuruh Jonathan berhenti ngomong kayak orang asing, terus suruh dia bilang maksudnya apa, kayak lagi ngasih ultimatum ke pacar. Jonathan nyuruh Cairo nulis ulang, kalau enggak dia bakal ngegagalin Cairo buat ujian tengah semester, kayak lagi ngasih ancaman ke murid bandel. Cairo ngerasa bego terus manggil Jonathan anak kecil, kayak lagi ngeledekin guru sendiri. Jonathan malah ngehina tulisan Cairo, bilang dia nggak berguna, nggak berdaya, dan biasa aja, sambil nangis. Cairo nantangin Jonathan buat ngagalin dia kayak lagi menantang guru berantem. Cairo keluar sambil mikirin patah hati, terus nyebutnya kecelakaan mobil, kayak lagi ngasih perumpamaan buat kegalauan cinta. Cairo pulang terus minum sambil nangis bareng Winnie. Jonathan pulang terus bilang ke Beatrice kalau dia lagi bad mood. Beatrice malah nawarin minuman, kayak lagi ngasih obat penenang. Jonathan cerita soal percakapannya sama Cairo dan cerita yang dia tulis, kayak lagi curhat ke istri. Beatrice malah penasaran dan minta lihat ceritanya, kayak lagi pengen tahu rahasia gebetan. Setelah baca, Beatrice nyuruh Jonathan nyeritain gimana Cairo ngegambarin dia, kayak lagi interogasi. Cairo nyuruh Winnie buat ngalihin perhatian. Winnie malah ngechat Boris bilang kalau dia mabuk dan lagi ngapain kayak lagi ngasih kode ke mantan. Jonathan terus baca kalimat dari cerita Cairo, terus Beatrice megang tangannya dan bikin Jonathan nyentuh dia. Kayak lagi manas-manasin. Mereka berhenti mesra-mesraan pas lihat Boris ketuk pintu dan masuk kayak lagi ngerecokin pasangan yang lagi pacaran. Winnie bilang ke Cairo, dia pengen disukain sama Boris, terus pengen tidur sama dia, kayak lagi ngasih misi ke temennya. Cairo nyuruh Winnie buat kasih tahu Boris, kalau dia lagi sama Cairo. Terus mereka lagi ngelakuin apa yang cewek-cewek lakuin. Pas lagi berduaan di malam hari, kayak lagi ngasih kode keras ke gebetan. Beatrice nemuin Boris senyum-senyum sambil lihat HP. Terus nanya dia ngechat siapa, tapi Boris nggak ngasih tahu. Boris ngebales Winnie, yang nyuruh dia tidur kayak lagi ngebales kode dari gebetan. Cairo marah dan nyuruh Winnie lepas bajunya karena mereka bakal mesra-mesraan buat Boris. Kayak lagi main film dewasa. Mereka jadi deket banget terus mesra-mesraan sambil Cairo ambil gambar terus Winnie kirim ke Boris. Kayak lagi bikin konten buat gebetan. Sebelumnya, Cairo udah ngirim ceritanya ke kepala sekolah. Kayak lagi nyari sensasi. Beatrice dapat telepon dan ngasih ke Jonathan kayak lagi nyerahin bom waktu. Boris tiba-tiba mau pergi habis pamitan sama Beatrice, kayak lagi kabur dari masalah. Jonathan tahu dari kepala sekolah kalau Cairo udah ngirim ceritanya, terus dia bilang ke Beatrice. Beatrice mikir Cairo yang sengaja ngelakuin itu. Dia bilang kalau Jonathan nggak bisa meyakinkan mereka kalau ada sesuatu yang terjadi, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Beatrice nanya apa ada sesuatu antara Jonathan dan Cairo, karena Cairo ini kayak remaja yang berbahaya. Terus dia harus tahu apa yang dilakuin. Jonathan kayak lagi interogasi suami. Beberapa hari berikutnya, Cairo nggak kelihatan di sekolah. Winnie sedih banget. Dia nanya, Jonathan apa dia lihat Cairo? Tapi Jonathan jawab dingin, kayak lagi ngehindar dari masalah. Cairo sama Jonathan lagi diinterogasi sama kepala sekolah Joyce. Cairo bilang dia udah kasih tugas tengah semester sebelumnya dan mereka sering ketemu sebelum, selama dan setelah kelas buat ngobrolin sastra, kayak lagi ngasih alibi. Dia bilang Jonathan terkesan sama dia, kayak lagi ngasih testimoni. Jonathan bilang ke Joyce kalau Cairo itu berbakat dan dia ngasih bimbingan. Karena Cairo lebih bagus dari kurikulum. Kayak lagi bela diri di depan pengadilan. Jonathan bilang kalau mereka saling kenal layaknya siswa dan guru. Dia nyebutin saat dia nganterin HP Cairo dan liburan yang seharusnya dia sama Beatrice jalani. Kayak lagi ngasih klarifikasi. Dia bilang dia nggak nyentuh Cairo dan pas Cairo ngirim cerita, dia bilang itu nggak pantas buat sekolah. Kayak lagi nyari pembenaran. Jonathan sadar dia nggak bisa ngomong apa-apa buat pertahankan jabatannya. Kayak lagi pasrah dengan keadaan. Boris nanya Jonathan apa dia jatuh cinta sama Cairo. Sebelum bilang dia nggak bisa ngebedain batasan, itu kenapa dia melewatinya. Kayak lagi ngasih sindiran terus mereka berantem dan Boris pergi kayak lagi ngambek. Jonathan ngaku ke Beatrice kalau dia diskors, terus mereka berantem yang semakin menjadi-jadi, kayak lagi perang dunia. Jonathan nyebut Beatrice pecandu alkohol, dan dia bilang Jonathan membosankan. Kayak lagi saling menghina. Ini baru awal dari pertengkaran mereka, kayak lagi nonton sinetron keluarga. Winnie datengin Cairo terus nanya apa yang dia lakuin sama Jonathan, kayak lagi jadi mata-mata. Cairo bilang dia udah bersaksi ngelawan Jonathan di depan dewan sekolah. Karena Jonathan merendahkan dia, kayak lagi balas dendam. Winnie bilang bakal bersaksi ngelawan Cairo, tapi Cairo malah meras dia dengan bukti soal dia dan Boris.
kayak lagi ngeluarin kartu truf. Kairo bilang ini pencapaian terbesarnya kayak lagi jadi ratu drama. Filmnya berakhir, pas Kairo lagi berdiri di kasurnya terus baca esainya tentang dia dan Jonathan. Kayak lagi ngebacain mantra, kita ngelihat Jonathan kehilangan pekerjaannya, Boris dan Winnie jalan lewatin satu sama lain kayak orang asing. Dan terakhir Kairo nemuin Jonathan dan nangis pas lihat dia di sekolah. Meskipun terluka, Kairo bilang dia percaya kejadian itu ngebentuk dia jadi orang baru. Seorang pahlawan, penjahat dan penulis kayak lagi ngasih motivasi buat diri sendiri. Gimana, para penonton setia Smart Movie Recap? Sudah cukup terguncangkah sama film Miller's Girl ini? Menurut kalian, siapa yang salah? Atau malah semua salah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga kasih like dan subscribe buat dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!